warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Mutmainah dengan NIM 120303018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian parameter digital. Pada rangkaian ini kita menggunakan program Arduino Uno dan juga penampilan data melalui serial LCD monitor LCD. Kemudian di sini juga kita menggunakan dua buah resistor, yang mana resistor ini nantinya akan digunakan sebagai sensor dan juga variasi pengukuran. Nah, untuk resistor sensor ini di sini kita akan memvariasikannya dengan dua buah besaran yang berbeda, yaitu sebesar 1 kilo ohm dan juga sebesar 10 kilo ohm. Nah, untuk R ukurnya nanti di sini kita akan memvariasikan sebesar 5 variasi yang berbeda, besaran yang berbeda per satu rangkaian sensornya atau per besaran sensornya. Misalkan untuk R sensor ini kita tetapkan 1 kilo ohm, nantinya untuk R ukurnya kita akan memvariasikannya sebesar 5 variasi yang berbeda. Untuk variasi ini saya menggunakan bilangan ganjil mulai dari 3, 5, 7, 9 hingga 11. Untuk pengkodeannya seperti biasa kita akan terlebih dahulu memanggil library dari LCD-nya, kemudian untuk inisiasi dari sensor, input sensor, kemudian VCC-nya sama dengan 5. Untuk R-nya tadi yang kita gunakan ini sebesar 1 kilo ohm, maka kita masukkan 1000. Tetapi kalau misalkan yang kita gunakan adalah sebesar 10 kilo ohm, maka kita akan mengubahnya menjadi 10.000. Nah, ini nanti ya. Kemudian untuk file setup-nya di sini kita masukkan serial beginne ini 9600 yang merupakan angka ideal untuk memulai penampilan ini jangka kayak baud rate untuk serial monitor nanti. Kemudian untuk void loop-nya di sini kita masukkan float ADC-nya sebesar sama dengan analog read untuk pembacaan sensornya. Nah, di sini kita masukkan float karena mungkin nanti akan ada koma. Nanti maka akan penampilan pada serial monitornya akan muncul lengkap dengan komanya. Kemudian untuk float VADC-nya kita masukkan rumus sama dengan 5 atau sebesar VCC-nya tadi dikali ADC dibagi dengan 1023. 1023 ini adalah angka jangkauan untuk digital, di mana angka digital ini memiliki jangka dari 0 sampai 1023. Nah, kemudian ini nanti dulu. Ini kita lakukan terlebih dahulu untuk sebelum regresi. Jadi kita bisa langsung untuk start simulation. Oke, di sini kita akan menggunakan terlebih dahulu untuk variasi pertama, yaitu sebesar 3 kilo ohm dengan rangkaian sensornya dengan resistor sensornya sebesar 1 kilo ohm. Nah, di sini dapat kita lihat untuk VADC-nya sebesar 3,75. Kemudian untuk R ukur sebelum regresinya itu sebesar 2996,05. Nah, nantinya kedua nilai ini, VADC dan regresi ini akan kita kumpulkan untuk nantinya kita olah data selanjutnya pada aplikasi Excel untuk kita kita mencari regresinya gitu. Nah, tadi kan untuk hasil sebelum regresinya adalah sebesar 2996,09. Kemudian kita bagi 1000 karena hasilnya ini ohm ya, ini hasilnya ohm. Jadi kita convert ke bentuk 1 kilo ohm ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke variasi kedua, yaitu sebesar 5 kilo ohm. Ini 5 kilo ohm, kita bisa clear terlebih dahulu. Nanti, setelah ini akan muncul untuk nilai resistornya itu sebesar 4982,45 ohm. Nah, nanti nilai ini kita masukkan lagi ke data berikutnya, seterusnya sampai muncul ke variasi ke terakhir, yaitu sebesar 11 kilo ohm. Di 11 kilo ohm ini kan sebesar 11
11.035,29. Nah, di sini 29. Oke. Nah, kalau misalkan sudah muncul semuanya gitu, sudah muncul semua data 5 data ini, baru nanti kita akan membuat grafik regresinya untuk mencari nilai A dan juga B pada analisis data ini. Nah, misalkan untuk pembuatan grafik ini, kita akan terlebih dahulu mendrag, kita bisa langsung drag aja ini untuk kolom atau tabel regresi. Sebelum regresi, kita pencet Ctrl, kemudian kita drag lagi, kita pilih scatter, di sini pilih ini. Nah, nanti ada quick layout. Quick layoutnya kita pilih yang layout 9. Nanti akan muncul nilainya di sini 1Y sama dengan 1,0063X dikurangi 0,0368. Nah, persamaan ini sama dengan persamaan regresi, yaitu yang mana membutuhkan nilai AX ditambah B-nya. Nilai A-nya ini sebesar 1,0063 dan juga untuk nilai B-nya itu sebesar 0,0368. Nantinya kedua nilai ini kita masukkan ke pemrograman dari Arduino. Nah, di sini terlebih dahulu kita akan menginisiasi ya. Stop simulation. Kalibrasi. Nanti di sininya kita masukkan aja kalibrasi itu sama dengan tadi AX ditambah B-nya tadi AX. Ini untuk X-nya itu adalah R dari R ukur. Kita tambah dengan nilai B-nya. Nilai B-nya ini. Jangan lupa untuk titik komanya. Nah, kemudian untuk penampilan data pada ininya, pada serial monitor, kita bisa copy aja. Sini nanti muncul R setelah regresi, yang mana ini adalah kalibrasi. Oke, kita bisa langsung start simulation. Kita clear terlebih dahulu. Nah, oke, nanti lihat dulu ini sebelum regresinya tadi masih 11. Ini kita ubah dulu ke 3 kilo variasi pertama. 3 kilo variasi pertama. Di sini tadi ya untuk ukurnya itu sama 299,6,09. Nah, setelah diregresi itu muncul 3015. Nah, di sini oke. 3015. Nah, kenapa pada serial monitor ini angkanya itu tidak koma gitu? Karena kita tidak mengfloat atau kita tidak memasukkan kode program float pada pembacaan untuk program yang R setelah regresi ini. Jadi hasilnya itu ribuan gitu. Sebutnya itu tidak ada koma gitu. Jadi nanti kan ini udah muncul 3015. Nah, nanti kita lanjutkan juga ke variasi selanjutnya hingga muncul angka-angka selanjutnya. Nah, kemudian gitu, setelah itu kan muncul ini hasil regresi. Nah, untuk yang membedakan sebelum regresi dan setelah regresi nanti akan ditentukan dengan ketepatan dari hasil yang telah ditentukan. Nah, untuk ketepatan sendiri di sini kita menggunakan rumus ini ya. Nah, nanti ketepatan ini misalkan dalam persen sebesar 99,8%. Maka ini terbilang ketepatan yang mendekati 100, itu artinya hampir betul. Nah, untuk nilai sebelum regresi sendiri ini memang mendekati nilai aslinya. Misalkan kita kan menguji cobakan resistensinya itu atau resistornya itu sebesar 3 ohm gitu, 3 kilo ohm, dan ternyata setelah tadi hasil pembacaannya
menunjukkan 2,9 gitu kilo ohm, dan setelah diregresi memunculkan nilai sebesar 3,015. Nah, kita di sini ini bukan kecepatan ya, ketepatan. Nah, nanti ketepatan di sini menunjukkan berapa persen gitu tingkat kebenarannya gitu. Di sini ternyata lumayan tepat, mendekati tepat 100% gitu, dan hasilnya itu 99,8. Kemudian untuk variasi selanjutnya pun sama, kita melakukan uji coba ketepatannya. Nah, ini untuk ketepatannya hampir mendekati 100% atau hampir benar. Adapun kenapa hasilnya berbeda-beda, kayak misalkan ada 99 dan ada 98, karena setiap perhitungan yang telah dilakukan ini memiliki nilai errornya masing-masing yang berbeda. Jadi untuk nilai regresi ataupun setelah regresi kemudian kita olah, di sini kan ada data Excel ya, kita misalkan data Excel ini kita gunakan rumusnya itu untuk VADC dikali ini tuh nilai resistornya 1 kilo ohm dikurangi D4, yaitu nilai VCC-nya tadi yang 5 dikurangi sama ini. Nah, kita lakukan juga perhitungan menggunakan ini rumus Excel, ternyata hasilnya 3 gitu, dan dengan ketepatannya adalah 100%. Nah, ini cukup berarti betul 100% gitu ya. Nah, tetapi ada juga yang berbeda-beda, misalkan ini 99. Ini menunjukkan ada beberapa perhitungan yang memiliki nilai error yang berbeda-beda. Nah, kemudian kita sudah menemukan menemukan data sebelum regresi, setelah regresi, perhitungan Excel, dan juga ketepatannya. Kita masuk ke variasi yang kedua, yaitu variasi sensor 10 kilo ohm. Ketika ingin mengubahnya gitu, maka otomatis di sini kita stop dulu. Kita mengubah ininya untuk floatnya gitu, kita ubah jadi 1000. Nah, misalkan ini untuk kita uji coba dulu ya, ini hapus dulu untuk sebelum setelah regresinya kita hapus lagi ini karena akan menunjukkan nilai yang berbeda gitu, nggak bisa pakai data yang sama. Ini kita ubah juga R sensornya menjadi 10 kilo ohm. Ini uji cobanya 3 kilo ohm terlebih dahulu, kita clear, kita mulai start simulation gitu. Nanti akan memunculkan angka yang berbeda gitu. Ini misalkan ohmmeternya itu tadi ADC-nya 1,15 dan data sebelum regresinya itu 2998,73. Nah, ini ya 2998,73, ini bagi 1000 lagi. Nah, nanti hasil yang ini gitu kita lakukan lagi seperti sebelumnya, kita temukan terlebih dahulu, kita lengkapi terlebih dahulu 5 data variasi sampai dengan 5 buah variasi kita lengkapi terlebih dahulu. Setelah itu kita munculkan gitu persamaan AX ditambah B-nya dengan membuat grafik ini melalui pengolahan Excel. Nanti setelah itu muncul data ini, nanti data ini kita masukkan ke pemrograman seperti tadi. Nah, setelah muncul itu maka akan ada hasil di sininya tadi setelah regresi gitu, kalau kita udah masukkan rumus yang kalibrasi. Nah, setelah itu kita lakukan lagi pengolahan. Setelah regresi kita uji lagi ini ketepatannya setiap percobaannya kita cek ketepatannya. Nah, nantinya data ini akan kita buat sebagai laporan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai percobaan praktikum kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.